kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, Bu. Nah, jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Dita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, kegiatan observasi yang saya lakukan pada Ibu Dita, nanti Ibu Dita bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik, Bu Dita, untuk kegiatan praobservasi ini saya ada beberapa pertanyaan. Oke. Boleh saya tanyakan? Boleh. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Bu, ini terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai? Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin tercapai, tentu siswa lebih memahami apa saja materi yang sedang kami bahas gitu. Lebih itu agar siswa lebih memahami aja. Tujuan. Untuk pertanyaan kedua nih, Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang ingin kami capai itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan, memberi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang diapresiasikan sesuai kebutuhan siswa seperti itu, Bu. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Jadi nanti Ibu dalam kegiatan pembelajaran strategi apa yang Ibu siapkan? Yang kami siapkan tentu pertama itu ada media pembelajarannya, kemudian ada melakukan metode diskusi juga, kemudian ada metode tanya jawab juga di sana, kemudian ada kerja kelompok, nah kemudian juga melakukan penilaian sikap gitu. Itu saja. Untuk kelas sasarannya nanti kelas berapa, Bu? Di kelas 8A. Baik. Untuk jam kegiatannya, Bu? Itu ada di jam 2, 3 dan 4. Baik, Bu, untuk pertanyaan saya mungkin cukup itu dulu. Saya cuma ingin tahu bagaimana arah kegiatan pembelajaran Ibu Dita, karena nanti yang saya pantau juga berkaitan dengan hal itu, dan saya harapkan nanti pada saat observasi Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi harapannya nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi, ya, Bu, dan setelah observasi nanti kita juga melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Dita. Sekian dari saya, dan supaya bisa terlaksana dengan baik nantinya, ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu.
Tadi kelompok satu sudah mempresentasikan tentang perbedaan antara sel hewan dan juga sel manusia. Nah, jadi sekarang kita saksikan langsung bagaimana itu bentuk dari perbedaan sel hewan dan sel manusia. Ya, silakan diperhatikan dan ditulis mana yang penting dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami dari kelompok 1 Ring. perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel yang berdosa, tidak memiliki beta untuk tidak tetap pernah memberansel dan aktif. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa, memiliki nukleur plazida untuk tetap pernah dinding sel bersikap aktif. Baiklah, itu saja rangkuman dari kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, kegiatan kita kali ini itu pasca observasi. Ini tujuannya itu adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu pada pertemuan kita sebelumnya. Ibu, pada kegiatan Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas 8A. Itu saya mengobservasi Ibu. Nah, di sini saya juga ada beberapa catatan pada saat Ibu mengajar. Di sini sebelum saya sampaikan apa catatan yang saya dapat, saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan kepada Bu Dita. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Oh, perasaannya biasa aja karena sudah sering juga didatangi salah satu yang suka observasi seperti Ibu, juga senang. Baik. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Pelaksanaan kami di dalam kelas ya seperti biasa. Ada yang tampil kelompok, ada juga ya di sana pas waktu tampil kelompok ada yang menjadi moderator, kemudian ada juga yang menjadi sebagai narasumber seperti biasa yang mempresentasikan ke depan, dan di situ juga terjadi adanya tanya jawab juga. Kemarin saya juga melihat ada proses presentasinya, kemudian ada proses tanya jawabnya gitu ya, Bu. Sangat seru sekali di kelas Ibu kemarin. Di sini saya mau menanyakan, Bu, apakah proses pembelajaran dengan model yang Ibu gunakan itu sudah terlaksana, Bu? Sudah, alhamdulillah sudah terlaksana, dan dengan metode seperti itu banyak siswa yang tadinya yang suka tidur, kan kalau pas waktu dikasih ada sesi tanya jawabnya, jadi siswa yang tadinya tidur jadi memperhatikan karena ada tanya jawab yang dadakan. Jadi memang modelnya sudah terlaksana gitu ya, Bu, dan anak-anak pun bisa aktif semuanya seperti itu ya, Bu. Dari proses kegiatan Ibu laksanakan, apakah ada hambatan yang terjadi, Bu? Kalau hambatannya cuman pas waktu minggu kemarin itu kan banyak yang ikut latihan drum band. Nah, jadi hanya itu sih hambatannya, karena banyak yang di luar juga, karena suara bising dari si drum band itu di luar. Jadi memang kemarin ada kayak untuk
persiapan 17 Agustus ya Bu, jadi banyak hambatan. Nah terkait dari hambatan-hambatan yang terjadi nih Bu, seperti yang Bu bilang tadi, banyak anak-anak yang di luar, terus ada kebisingan juga. Kira-kira eh, apa alasan hambatan itu bisa terjadi Bu? Ya karena itu pas pada saat pelajaran itu akan segera dimulai, banyak siswa yang kan dalam satu kelas nih, dalam satu kelas yang ikut drum band itu ada 5 orang, kan sudah berkurang. Kemudian belum lagi siswa di kelas itu mendengar suara bunyi drum band di luar. Iya, pikirannya Jadi mau keluar lagi ya. pikirannya sudah terfokus ke drum band itu. Iya, sudah terbagi lagi ya. Nah, Iya. kira-kira apa solusi yang Ibu rencanakan supaya tidak ada lagi hambatan seperti itu? Supaya tidak ada lagi hambatan seperti itu kan untuk kegiatan drum band sudah selesai. Jadi saya rasa untuk pembelajaran berikutnya insya Allah nggak ada lagi gitu. Dan insya Allah untuk kedepannya dari segi pembelajaran akan lebih kondusif. Lebih kondusif ya Bu, karena anak-anak sudah tidak ada yang latihan lagi, sekarang sudah selesai ya Bu. Oke, sangat luar biasa Ibu. Jadi apa yang Ibu laksanakan kemarin, saya juga sudah amati dari apa yang Ibu laksanakan sesuai catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra observasi juga. Alhamdulillah semua sudah tampak, kemudian semua mulai dari penyampaian tujuan pada saat pembelajaran kemarin, kemudian strategi juga berdiferensiasi, juga ada konten, kemudian juga terlihat ada prosesnya gitu ya. Kemudian semuanya itu ada, cuma memang ada beberapa hambatan yang Ibu sampaikan tadi, itu juga terlihat dari solusi Ibu tawarkan tadi. Untuk hambatan juga bagus karena memang solusi karena memang sudah tidak ada lagi nanti acara drum bandnya sudah tidak ada lagi, jadi memang bisa kita buat kondusif untuk kelasnya ya Bu. Ada rencana lain untuk pembelajarannya untuk kedepannya? Untuk kedepannya, kalau untuk kedepannya, kalau saya mengajar, itu tidak hanya dengan tugas kelompok itu saja. Ada juga sesi tanya jawab, kemudian nulis di papan tulis juga ada. Kan kalau seandainya kita hanya mengandalkan tugas diskusi itu saja, kan ada seorang siswa yang belum tidak paham dengan metode kelompok kayak gitu. Nah, pahamnya di papan tulis. Nah, itu harus suatu saat nanti, untuk pertemuan berikutnya lagi. Ya, mungkin bisa juga Ibu terapkan juga dengan menggunakan fokus gitu ya. Nanti banyak karakter-karakter yang bisa kita gunakan. Iya, apalagi kami iya, apalagi IPA tuh banyak betul yang bisa dibuat. Apalagi untuk sekarang kelas 8 ya, banyak praktek-prakteknya juga. Pasti anak-anak akan senang tuh ya Bu kalau prakteknya. Baik, cuma itu yang saya tanyakan Ibu, dan saya juga terima kasih pada Ibu sudah menemani saya mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang pasca observasi. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Ini pada saat Ibu berada di belakang kami, nah kira-kira apa tuh yang Ibu lihat? Apa adakah bagaimana pendapat Ibu gitu? Ya, waktu saya observasikan Ibu ya, saya juga kagum ya dengan Ibu. Ibu dengan sesantai itu ngajarnya di depan ya. Kalau saya mungkin agak grogi, tapi Ibu santai sebagaimana mestinya Ibu jalan terus pembelajarannya. Saya juga kemarin sempat memvideokan Ibu bagaimana proses pembelajaran Ibu. Salah kami yang sering dipantau. Oke, semangat ya Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya.